Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Ayu Lestari, NIM 2 dari kelas Tadris Biologi A. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban terhadap jenazah dalam mata kuliah praktik ibadah dan tahfidz. Nah, apa saja sih kewajiban terhadap jenazah itu? Yuk kita simak. Nah, kewajiban muslim terhadap jenazah itu diantaranya ada 4 ya. Yang pertama ada memandikannya, yang kedua ada mengkafaninya, yang ketiga mensolatkannya, dan yang keempat yaitu menguburkannya. Nah, bagaimana sih tata caranya dan pelaksanaannya? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Nah, dalam memandikan jenazah itu terdapat syarat-syarat jenazah ya. Syarat-syarat mayit itu harus seorang muslim dan ada tubuhnya walaupun sedikit. Serta yang terakhir itu meninggal bukan karena mati syahid atau perang jihad. Nah, itu merupakan syarat-syarat mayit. Selanjutnya yaitu cara-cara memandikan jenazah. Cara-cara memandikan jenazah yang pertama yaitu dibersihkan terlebih dulu segala jenis yang ada pada badannya ya. Nah, selanjutnya meratakan air pada seluruh tubuhnya dan sebaik-baiknya itu dilakukan 3 kali atau lebih jika dianggap perlu. Nah, selanjutnya siraman pertama dibersihkan dengan air yang bercampur dengan sabun. Yang selanjutnya siraman yang kedua menggunakan air yang bersih. Siraman yang ketiga dengan air yang bercampur kapur barus. Seperti itu ya cara memandikan jenazah ya. Untuk selanjutnya yaitu catatan. Nah, yang perlu didahulukan dalam memandikan mayat adalah anggota wudhu, kemudian seluruh tubuhnya sebelah kanan, dan akhirnya sebelah kiri. Berarti itu sebelah kanan dulu ya, baru yang sebelah kiri, seperti itu. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha berkata, telah masuk ke tempat kami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami sedang memandikan mayit anak beliau yang perempuan. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah ia 3 kali, 5 kali atau lebih jika dipandang perlu, dengan menggunakan air serta daun bidara, dan basuhlah yang penghabisan dengan air yang bercampur dengan kapur. Berarti yang terakhir itu dicampur dengan kapur ya. Oke, selanjutnya yaitu mayat yang diharamkan untuk dimandikan. Yang pertama, orang yang mati dalam peperangan di jalan Allah dan ia juga tidak disolatkan. Nah, yang kedua, orang kafir dan munafik. Yang ketiga, mati bunuh diri. Nah, selanjutnya, dalam aturan memandikan mayit itu terdapat aturan-aturan tertentu ya. Yang pertama yaitu jika mayitnya laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan sebaiknya mayit wanita juga dimandikan oleh wanita kecuali jika muhrim. Yang kedua, sebaiknya yang memandikan adalah keluarganya yang terdekat, kerabat ya contohnya itu. Nah, yang ketiga, suami boleh memandikan istrinya dan sebaliknya. Yang keempat, yang memandikan tidak boleh menceritakan tentang cacat tubuh mayat itu. Seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu mengkafani mayit atau jenazah. Nah, dalam mengkafani mayit itu hukumnya adalah fardu kifayah ya. Untuk mayit laki-laki itu kain kafannya 3 lapis, ditambah baju kurung dan serban. Nah, sedangkan untuk mayat wanita 5 lapis kain ya, yakni berupa sarung, baju, kerudung, dan 2 lapis yang menutup seluruh badan. Selanjutnya, kain yang dipakai adalah kain yang halal dipakainya sewaktu hidup. Seperti itu ya. Ada hadis yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pakaian di antara kainmu yang putih adalah sebaik-baik kain, dan kafanilah mayitmu dengan kain yang putih. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah,
Selanjutnya, alat-alat yang perlu dipersiapkan untuk mengkafani mayat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kain kafan itu kurang lebih 12 meter ya. Nah, yang kedua, kapas secukupnya. Yang ketiga, kapur barus yang telah dihaluskan. Yang keempat, kayu cendana yang telah dihaluskan. Yang kelima, sisir untuk menyisir rambut. Yang keenam, tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai dengan perkiraan yang akan ditali. Yang pertama yaitu bagian atas kepala, yang kedua bagian bawah dagu, yang ketiga bagian bawah tangan yang sudah disedekatkan, yang keempat bagian pantat, yang kelima bagian lutut, yang keenam bagian betis, yang ketujuh bagian bawah telapak kaki. Seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua tata caranya, bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpangkan sebagian saja. Sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah. Lalu taburkan pada kain kafan itu kapur barus yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, letakkan kain sorban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayit. Nah, selanjutnya bentangkan kain baju yang sudah disiapkan lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayit. Bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya, bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayit ya. Selanjutnya, bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit. Lalu letakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. Selanjutnya, sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang. Lalu pasang cawat dan talikan pada bagian atas. Selanjutnya, tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. Lalu, sedekapkan kedua tangan mayit dengan tangan kanan di atas tangan kirinya. Berarti ini tangan kiri ya, ini tangan kanannya seperti ini. Selanjutnya, tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur, barus, dan cendana yang dihaluskan. Seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku-siku, pangkal lengan dan ketiak, leher, serta wajah. Lalu, lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. Setelah itu, kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit. Ikatkan sorban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Selanjutnya, lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Seperti itu ya tata cara mengkafani mayit. Nah, untuk yang poin selanjutnya yaitu sholat jenazah. Nah, dalam melaksanakan sholat jenazah itu terdapat syarat-syarat tertentu ya. Yang pertama, syarat sholat mayit sama dengan syarat sholat yang lain, yakni menutup aurat, suci dari hadas, bersih dari badan, pakaian, dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Nah, selanjutnya, mayit sudah dimandikan dan dikafani. Letak mayit di sebelah kiblat orang yang mensolatkannya, kecuali sholat di atas kubur atau yang disebut dengan sholat gaib. Seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu rukun sholat mayit. Yang pertama adalah niat, yakni sengaja aku melakukan sholat atas mayit laki-laki atau perempuan dengan 4 takbir menghadap kiblat fardu kifayah karena Allah. Nah, itu dibaca di dalam hati ya. Kalau untuk niatnya
Itu untuk yang mayit perempuan yaitu sebagai berikut. Usolli ala hadihil mayyitati arba'ata takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Nah, untuk yang perempuan itu pakai hadihil mayyitati. Sedangkan untuk yang laki-laki pakai hadal mayyiti ya. Tinggal diganti yang itu saja ya. Berarti lafadznya seperti ini kalau yang mayit laki-laki. Usolli ala hadal mayyiti arba'ata takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Nah, kalau untuk yang makmum nanti tinggal diganti makmum lillahi ta'ala, sedangkan untuk yang imam diganti imam lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Selanjutnya, rukun sholat mayit yaitu berdiri bagi yang kuat, lalu takbir 4 kali, lalu membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama, lalu membaca sholawat setelah takbir kedua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu, setelah takbir ketiga membaca doa. Doa untuk setelah takbir ketiga itu berbunyi Allahumma ghufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, kalau yang laki-laki nanti tinggal diganti pakai hu ya. Kalau perempuan pakai ha. Selanjutnya yaitu setelah takbir keempat membaca doa. Doa untuk takbir yang keempat, setelah takbir keempat itu berbunyi untuk yang mayit perempuan ya. Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Untuk yang mayit laki-laki, Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir rukun sholat mayit yaitu memberi salam. Selanjutnya adalah cara mengerjakan sholat mayit. Jika berjamaah, maka imam berdiri menghadap kiblat, sedangkan makmum berbaris di belakangnya. Mayit diletakkan dengan melentang di hadapan imam dan kepalanya di sebelah kanan imam. Seperti itu ya. Jika mayitnya laki-laki, maka hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepalanya. Itu jika mayitnya laki-laki. Sedangkan jika mayitnya perempuan, maka imam berdiri menghadap dekat perutnya. Seperti itu. Setelah itu yaitu membawa jenazah ke kuburan. Nah, dalam membawa jenazah ke kuburan ini dilakukan setelah semua kewajiban di atas terpenuhi ya, telah saya jelaskan tadi. Maka mayit hendaknya segera diusung menuju kuburan. Lalu membawa ke kubur mayit itu diiringi oleh saudara-saudaranya yang masih hidup dengan perjalanan yang tenang alias tidak terburu-buru. Selanjutnya, di waktu dekat ke kubur, sebaiknya membaca bacaan yang baik yakni doa-doa untuk menghindari dari pembicaraan yang tidak baik di kuburan. Diharapkan agar wanita tidak ikut ke kuburan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dari Ummi Atiyah radhiyallahu an berkata, kami dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti jenazah ke kubur, tetapi tidak diperkeras larangan itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, untuk catatannya, hal tersebut dilarang oleh Rasulullah karena wanita mudah sekali untuk menangis yang pada akhirnya menyusahkan mayat atau jenazah. Tetapi jika dapat menahan, maka tidak apa-apa. Seperti itu. Selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Yang pertama, lubang kuburan sekurang-kurangnya jangan sampai bau busuk mayit dapat tercium keluar. Yang kedua, wajib membaringkan mayit di atas lambung kanan. Yang ketiga, menghadapkan ke muka kiblat. Muka dan ujung kaki harus mengenai tanah dan dilepaskan semua ikatannya yang ada di tubuh mayit tadi ya. Nah, yang keempat, jangan mengubur mayit pada waktu malam kecuali dalam keadaan darurat atau urgent. Yang kelima, tidak boleh satu liang untuk 2 mayit atau lebih kecuali dalam keadaan darurat. Yang keenam, di waktu mayit diturunkan disunnahkan membaca doa
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya doanya. Yang ketujuh, jika mayit telah dikuburkan, maka disunahkan bagi pengiring jenazah untuk berdiri sejenak di hadapan kuburan dan kemudian berdoa. Yang terakhir, disunahkan kemudian untuk menyirami kubur dengan air. Oke, selanjutnya syarat dibolehkannya membongkar kuburan muslim. Syarat-syaratnya yang pertama, jenazah yang dikuburkan dengan tidak dimandikan padahal bukan mati syahid. Yang kedua, jenazah yang tidak dikafani padahal ia mati biasa. Yang ketiga, jenazah yang dikubur tidak menghadap kiblat. Yang keempat, jenazah yang dikubur di tanah rampasan dan yang empunya meminta untuk dikeluarkan. Yang kelima, jenazah yang dikubur dengan kain yang tidak halal dan yang empunya meminta dikembalikan. Yang keenam, jenazah yang terdapat barang yang sangat berharga terbawa ke dalamnya. Mayit anak yang keguguran, jika keluar dengan bersuara, maka hukumnya sama dengan mayit yang sudah dewasa. Doa dikhususkan untuk kedua orang tuanya dan memohon maghfirah atau ampunan. Yang ketiga, jika di dalam rahim telah meninggal, maka hanya dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Kiranya cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.